Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah. Doa dimulai, doa selesai. Ya, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masuk ke bagian bab ketiga, yaitu dengan judul pencemaran lingkungan, yang dibawakan oleh ibu sendiri, yaitu Ibu Duria Lubis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ada baiknya anak ibu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak ibu bisa lihat sendiri ada 3 tujuan. Yang pertama, memahami pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, memahami macam-macam pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air. Mari kita lihat slide berikutnya. Bagian pertama yaitu mengenai pengertian pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun dan menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sementara polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan sendiri dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Apa ciri-ciri dari polutan? Yang pertama yaitu kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tak semestinya. Kemudian bagian kedua kita membahas macam-macam pencemaran. Secara umum, pencemaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Pada hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air, sehingga air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Ada beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik ini berasal dari pedagang, tempat usaha, hotel, kantor, pemerintahan, dan tempat wisata. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri ini biasanya berasal dari sisa produk industri, berupa limbah padat dan limbah cair. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini berupa sisa pupuk sintetik yang biasanya digunakan untuk menyuburkan tanah ataupun tanaman. Namun, apa berlebihan sisanya akan menyebabkan pencemaran air. Dampak dari pencemaran air itu sendiri ada 5. Yang pertama, penurunan kualitas hidup. Apabila kita menggunakan air yang tercemar, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Bagaimana menanggulangi pencemaran air? Secara teori, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Jadi ada 3 jenis kolam. Yang pertama kolam anaerobik, yang kedua kolam fakultatif, yang ketiga ada kolam maturasi. Kolam-kolam stabilisasi ini digunakan untuk membuang atau menguraikan ataupun bahkan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air yang tercemar. Yang kedua ada instalasi pengolahan air limbah. Ini terdiri dari 3 tahap, yaitu primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Cara yang ketiga yaitu pengolahan menggunakan metode 4R. Apa itu 4R? 4R adalah reuse, reduce, recycle, dan repair. Reuse itu menggunakan barang yang masih bisa digunakan. Reduce mengurangi penggunaan bahan yang bisa menyebabkan polutan ataupun menyebabkan pencemaran. Yang ketiga recycle, mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Yang keempat ada repair, yaitu pemeliharaan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di perairan. Oke, sekian saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan anak ibu kerjakan soal latihan bab 3 sebanyak 6 soal. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.